Halo semuanya, apa kabar hari ini? Selamat untuk kalian yang baru saja lulus SMA. Setelah 3 tahun berjuang dengan seragam putih abu-abu, upacara setiap Senin, dan ulangan harian, akhirnya fase itu resmi menjadi kenangan. Rasanya pasti campur aduk. Senang karena bebas dari rutinitas sekolah, tapi juga muncul pertanyaan besar. Habis ini mau ngapain? Masa setelah lulus SMA adalah masa transisi menuju dunia nyata. Kita berpisah jalan dengan teman-teman yang selama ini selalu ada. Ada yang melanjutkan kuliah, ada yang memilih langsung bekerja, dan ada pula yang masih bingung menentukan langkah berikutnya. Yuk, kita bahas berbagai pilihan dan realitanya. Pilihan umum setelah lulus SMA. 1. Melanjutkan kuliah. Kuliah adalah pilihan populer bagi lulusan SMA. Jika kamu mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi, selamat. Namun, tak jarang muncul dilema dalam memilih jurusan. Haruskah mengikuti passion atau menuruti saran orang tua demi prospek kerja yang lebih jelas? Banyak yang galau soal ini. Dari browsing prospek jurusan, bertanya ke guru BK, hingga overthinking setiap hari. Pada akhirnya, apapun jurusan yang dipilih, dunia kampus pasti akan berbeda dengan masa sekolah. Di kampus, kamu bertemu orang-orang baru dari berbagai daerah dan latar belakang. Awalnya mungkin canggung, tapi lama-kelamaan seru juga, karena bisa dapat teman-teman baru yang sefrekuensi. Ospek, UKM, nongkrong bareng, dan begadang ngerjain proyek jadi pengalaman seru yang tak terlupakan. Meski begitu, pasti ada momen ragu. Bener nggak ya jurusan ini buat aku? Atau mampu nggak ya? Tenang, semua itu wajar dan akan terlewati seiring waktu. Kuliah bukan hanya soal akademis, tapi juga tentang belajar hidup. Kamu akan belajar untuk lebih mandiri, mengatur waktu, dan menghadapi berbagai tantangan yang sebelumnya tidak pernah kamu bayangkan. Pengalaman organisasi, relasi dengan dosen, hingga tugas-tugas berat adalah bekal untuk menghadapi dunia kerja. Ingat, kuliah bukan jaminan kesuksesan, tapi bisa jadi jalan untuk berkembang. Jangan lupa, manfaatkan waktu kuliah untuk mencari pengalaman sebanyak mungkin. Bergabunglah dalam organisasi kampus, magang, atau bahkan mencoba bisnis kecil-kecilan. Semua itu akan menjadi modal berharga di masa depan. Selain itu, kuliah juga memberikanmu kesempatan untuk menemukan apa yang benar-benar kamu sukai. Jika pada awalnya kamu merasa salah jurusan, kamu masih bisa mengambil langkah korektif. Banyak mahasiswa yang akhirnya menemukan passion mereka di luar jurusan yang mereka pilih. Jadi, tetap semangat dan jalani proses ini dengan hati yang terbuka. 2. Langsung bekerja. Bagi yang memilih langsung bekerja, alasannya beragam. Ingin cepat, mandiri, membantu orang tua, atau merasa kuliah bukan jalur yang cocok. Salut untuk kalian yang berani terjun ke dunia kerja di usia muda. Awal bekerja rasanya campur aduk. Senang karena punya penghasilan sendiri dan bisa traktir keluarga dengan gaji pertama. Namun dunia kerja penuh tantangan. Lingkungan kantor sangat berbeda dengan sekolah. Rekan kerja lebih beragam, suasananya lebih formal, dan tanggung jawabnya lebih besar. Kamu mungkin akan merasa canggung saat dipanggil dengan sebutan Mbak atau Mas di usia muda. Meski begitu, bekerja di usia muda membuat kita cepat belajar hal-hal praktis, mengatur waktu, dan menghadapi tekanan. Namun, pekerjaan dengan ijazah SMA biasanya terbatas dan gaji awal mungkin pas-pasan. Kadang muncul rasa iri melihat teman yang kuliah seru-seruan di kampus. Tapi ingat, bekerja sejak muda melatih mental dan memberi bekal penting untuk kehidupan di masa depan. Dengan bekerja, kamu belajar menghadapi realita dunia profesional yang penuh persaingan. Kamu juga bisa mulai menabung untuk masa depan, atau bahkan membiayai pendidikan jika suatu saat ingin melanjutkan kuliah. Selain itu, pengalaman bekerja langsung setelah lulus SMA memberikan perspektif unik yang tidak semua orang dapatkan. Kamu akan belajar untuk lebih menghargai waktu dan usaha. Jika kamu merasa pekerjaanmu saat ini bukan yang kamu inginkan selamanya, gunakan pengalaman ini sebagai batu loncatan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. 3. Mengambil gap year. Gap year alias jeda setahun sebelum melanjutkan langkah berikutnya juga menjadi pilihan. Keputusan ini sering dianggap membuang waktu, padahal tidak selalu begitu. Alasannya beragam. Belum diterima di kampus impian, ingin mencoba lagi tahun depan, kondisi keuangan belum mendukung, atau butuh waktu untuk eksplorasi diri. Meski terlihat seperti libur panjang, setelah beberapa bulan sering muncul rasa gelisah. Melihat teman-teman yang sudah melangkah bisa membuat kita bertanya-tanya, apa yang sedang aku lakukan?
Agar gap year tidak sia-sia, penting untuk mengisinya dengan kegiatan produktif. Kursus pelatihan keterampilan, magang, part-time job, atau menjadi volunteer adalah beberapa pilihan. Gap year bisa menjadi waktu berharga untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Contohnya, ada yang menemukan passion baru selama gap year, seperti belajar desain grafis, memasak, atau bahkan memulai bisnis kecil. Bahkan beberapa orang justru menemukan arah hidup mereka yang sebenarnya di masa ini. Jadi, jangan anggap gap year sebagai waktu menganggur, melainkan sebagai waktu untuk refleksi dan persiapan. Namun, perlu diingat bahwa menjalani gap year juga membutuhkan perencanaan. Tanpa tujuan yang jelas, masa jeda ini bisa berubah menjadi waktu yang tidak produktif dan malah menambah tekanan mental. Membuat daftar target, jadwal kegiatan, atau mencari mentor bisa membantu menjaga fokus dan semangat. Konsistensi dalam menjalani aktivitas selama gap year menjadi kunci agar tetap merasa berkembang dan tidak tertinggal jauh. Selain itu, gap year juga bisa menjadi peluang untuk memperluas jejaring sosial dan profesional. Berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang saat mengikuti pelatihan, magang, atau kegiatan sosial bisa membuka banyak pintu kesempatan. Bahkan, pengalaman-pengalaman ini seringkali menjadi nilai tambah ketika melamar ke perguruan tinggi atau mencari pekerjaan di masa depan. Gap year bukan sekadar jeda, tapi bisa menjadi investasi jangka panjang bagi masa depan seseorang menghadapi kegalauan setelah lulus. Hampir semua lulusan SMA pernah merasa galau soal masa depan. Yang kuliah takut salah jurusan, yang bekerja khawatir karirnya mentok, dan yang gap year takut ketinggalan. Bahkan kadang kita saling iri. Yang kuliah ingin cepat bekerja, sementara yang bekerja rindu santainya masa kuliah. Galau itu wajar. Pertama, sadarilah bahwa kamu tidak sendirian. Banyak orang merasakan hal yang sama. Kedua, ingat bahwa keputusanmu sekarang tidak mengunci nasib selamanya. Jika nanti merasa salah jurusan atau salah pilih kerja, masih ada waktu untuk mengubah arah. Hidup itu fleksibel. Daripada terlalu cemas memikirkan masa depan, fokuslah pada apa yang bisa dilakukan hari ini. Asah keterampilan, perluas pergaulan, dan cari pengalaman. Jika merasa bingung, jangan ragu untuk curhat ke teman atau mentor. Mereka mungkin pernah mengalami hal serupa dan bisa memberikan perspektif baru. Ingat juga bahwa hidup tidak perlu terburu-buru. Setiap orang punya jalan dan waktu yang berbeda. Jangan biarkan tekanan dari lingkungan membuatmu merasa gagal. Yang terpenting adalah terus bergerak maju, meski langkahmu kecil sekalipun. Menyambut babak baru kehidupan. Ingatlah, lulus SMA bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan baru. Hidupmu kini seperti buku kosong yang siap kamu tulis. Apapun jalan yang kamu pilih, jalani dengan sungguh-sungguh. Setiap orang punya timeline yang berbeda, jadi jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Jika merasa down, ingatkan diri tentang tujuanmu. Setiap rintangan akan membawa pelajaran berharga. Jangan takut salah, karena dari kesalahanlah kita tumbuh. Semangat terus ya. Suatu hari nanti kamu akan berterima kasih pada dirimu sendiri karena telah berani melangkah. Jika saat ini kamu merasa belum memiliki arah yang jelas, itu tidak masalah. Hidup adalah proses dan seringkali kita baru menemukan tujuan setelah melewati berbagai pengalaman. Jangan ragu untuk mencoba hal-hal baru dan mengambil risiko. Setiap pengalaman, baik atau buruk, akan membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah tentang pengalaman atau rencana kalian setelah lulus SMA. Apapun jalan yang kamu pilih, semoga bisa membawa kamu menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat dan teruslah bermimpi.